Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria dari kelas manajemen C semester 3. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 5 mengenai seleksi pegawai. Menurut Mondinho tahun 2005, seleksi dapat didefinisikan sebagai proses pemilihan dari sekelompok pelamar individu yang paling cocok untuk posisi tertentu dalam sebuah organisasi. Seleksi pegawai merupakan proses pemilihan karyawan baru yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam proses seleksi pegawai, perusahaan akan mengevaluasi kualifikasi, kemampuan, dan potensi calon karyawan untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi tuntutan pekerjaan dan membantu perusahaan mencapai tujuannya. Dalam seleksi pegawai ada beberapa langkah pelaksanaan seleksi yang perlu ditetapkan dengan cermat dan berdasarkan asas efisiensi untuk memperoleh karyawan yang qualified dengan penempatan yang tepat. Yang pertama yaitu screening lamaran, yang kedua yaitu tes mengisi formulir lamaran, dan yang ketiga adalah tes kemampuan dan pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu mengenai wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih, dan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang calon yang bersama dengan hasil teks yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang calon yang dipilih. Selanjutnya yaitu mengenai kualifikasi seleksi pegawai. Penyeleksi harus mengetahui secara jelas kualifikasi yang akan diseleksi dari pelamar. Hal ini sangat penting supaya sasaran dicapai dengan baik. Tanpa mengetahui secara jelas kualifikasi seleksi akan mengakibatkan sasaran yang dicapai menyimpang. Kualifikasi seleksi meliputi umur, keahlian, kesehatan fisik, pendidikan, jenis kelamin, tampang, bakat, temperamen, karakter, pengalaman kerja, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, inisiatif, dan kreativitas. Selanjutnya yaitu mengenai pengecekan referensi seleksi pegawai. Pengecekan referensi adalah suatu usaha memperoleh informasi yang tepat mengenai latar belakang dan sifat calon. Informasi jenis ini terutama diperlukan bila calon pernah bekerja di perusahaan lain. Informasi yang diperlukan pertama-tama adalah berupa konfirmasi atas keterangan yang telah diberikan oleh calon dalam lamaran mereka atau selama wawancara. Selain itu, yang terpenting adalah untuk mengecek tentang karakter calon yang berkaitan dengan moralitas calon. Misalnya, apakah ia jujur dan dapat dipercaya dalam hal pengelolaan uang. Terakhir yaitu laporan hasil seleksi. Apabila seluruh proses seleksi telah selesai, petugas yang melakukan seluruh proses akuisisi harus membuat laporan untuk diajukan kepada pimpinan unit yang membutuhkan orang dan kepada atasannya. Pada perusahaan yang telah menerapkan sistem informasi yang telah terintegrasi, laporan seperti itu dapat dibuat tanpa kertas dengan melalui fasilitas email internal. Laporan hasil seleksi juga harus dilengkapi dengan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kesehatan dan pengecekan referensi, serta usulan tentang syarat-syarat dan kondisi kerja yang akan dimasukkan dalam surat
penawaran kerja atau perjanjian kerja dengan calon yang bersangkutan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.